kehidupan beragama itu, ketika masing-masing menjalankan agamanya, indah. Kehidupan saya pribadi, bahkan satu rumah yang dibagi sekat dua dengan yang berbeda agama, dan kehidupan tersebut indah sampai mereka pindah. Bahkan kami besar bersama. Tapi kami tahu batasan-batasan mana yang menjadi batasan kami untuk toleransi terhadap ajaran agama yang lain. Bahkan keluarga Sitompul tidak pernah sekalipun ngajak kepada saya untuk datang ke gereja. Tapi anak-anaknya, Rio, Roni, antar saya ke masjid untuk belajar ngaji. Merayakan hari ibadah di dalam rumah. Apa salahnya? Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Siapapun yang menyaksikan channel ini, kami tidak pernah bosan untuk mendoakan agar Allah subhanahu wa ta'ala istiqomahkan iman kita, Allah subhanahu wa ta'ala istiqomahkan amal-amal Islam kita, Allah subhanahu wa ta'ala istiqomahkan akhlak kita, sampai Allah subhanahu wa ta'ala ridho di dalam sakaratul maut kita mudah mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita viral di mana-mana tentang satu kejadian yang menimbulkan banyak reaksi masyarakat tentang satu pelarangan terhadap perayaan hari ibadah yang dilaksanakan di dalam rumah oleh keluarga, oleh saudara kita dari Nasrani. Ada juga yang tidak ingin disebut Nasrani dan mereka berkata kami ini orang Kristen katanya. Saya ingin membahas satu hal yang mungkin banyak orang tidak tahu, yaitu tentang kehidupan pribadi saya sendiri, dan ini satu pengalaman yang menurut saya pribadi adalah pengalaman yang luar biasa. Karena apa? Saya dilahirkan dari keluarga yang memegang teguh, memegang kuat agama Islam dan menjalankan syariat Islam, termasuk almarhumah ibu kandung saya pribadi, yang dengan mata kepala saya melihat dari kecil bahkan sampai beliau meninggal, bagaimana beliau ini tidak pernah meninggalkan sholat malam, yaitu sholat tahajud, kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Quran, bahkan terkadang sampai tertidur di sajadah untuk menunggu sholat subuh. Dan kehidupan kami pun diajarkan bagaimana cara hidupnya orang Islam, cara berdampingan kita dengan orang non-muslim. Dan ini adalah sesuatu yang sangat menarik bagi saya pribadi. Maka ketika mendengar satu pelarangan tentang hari raya ibadah umat agama lain, maka untuk saya ini cukup menggelikan. Karena bagaimana tidak, ketika kecil ada satu rombongan keluarga datang dari salah satu kota di Sumatera, saya tidak sebutkan kotanya. Mereka memiliki marga Sitompul. Mereka kebingungan waktu itu mencari rumah untuk tempat tinggal mereka, sementara ngontrak. Maka alhamdulillah, dan beliau sempat datang ke rumah kediaman kami waktu itu. Dan saya waktu itu masih umur 7 atau 8 tahun kalau tidak salah. Maka yang saya saksikan hari itu adalah luar biasa penyambutan dari almarhumah ibu kandung saya pribadi. Karena bagaimana tidak, beliau menyediakan rumah untuk keluarga Nasrani tersebut. Maka keluarga Sitompul tadi mengatakan, ibu, saya per bulannya harus berapa? Ibu saya mengatakan, kalau kalian mau tinggal di sini tinggal saja. Tapi keluarga Sitompul tadi bersikeras, tidak. Katanya, saya tidak ingin tinggal begitu saja. Kalau diizinkan kami ngontrak, maka kami akan lebih senang, kata kepala keluarganya, yang saya sebut sampai hari ini pun si Om. Maka singkat cerita, waktu berjalan, maka rumah kami yang waktu itu berkediaman di Bandung, maka kami sekat menjadi 2 bagian. Kami, tuan rumah di belakang, dan keluarga yang ngontrak ini di depan. Ibu kandung saya bukan tidak paham siapa yang ngontrak di rumah itu, karena dari marganya pun sudah jelas.
Maka mulai itu rumah bagian depan ditata, dan tidak lupa mereka memasang salib. Yang saya heran waktu itu, kenapa ibu saya mengizinkan hal demikian? Waktu berlangsung lama, hari demi hari kami semakin seperti saudara. Karena kalau mau berangkat sekolah, saya kan pasti lewat ke depan. Akhirnya sekolah sama-sama dan satu sekolah. Ketika maghrib datang, ibu saya sering perintahkan saya ngaji. Yang sering antar itu si Rio, anaknya Om Sitompul. Antar saya ke musola, antar saya ngaji. Karena saya waktu itu takut pulang malam. Kadang-kadang kakaknya itu si Roni, yang Masya Allah, nungguin saya pulang ngaji. Bahkan mereka main di masjid. Dan guru ngaji saya tahu mereka Kristen. Tapi tidak pernah dilarang. Sehingga kami begitu dekatnya dengan mereka, sama hampir seperti saudara. Tetapi ibu saya selalu mengingatkan, ada beberapa batasan, termasuk tidak mudah memakan daging yang diberikan. Karena setiap hari kami kadang-kadang sering bertukar makanan. Kadang-kadang keluarga Sitompul ini bawa makanan datang ke belakang ibu. Karena perlakuan ibu saya baik terhadap mereka, mereka jauh lebih baik terhadap keluarga kami. Kadang-kadang tukar makanan tuh, Masya Allah. Tapi almarhumah ibu saya sering mengingatkan, Om, ini makanannya apa? Oh, ini sayur bu, gini-gini. Kalau daging, kan kami orang Islam, katanya. Seperti itu. Kami harus bagaimana menyaksikan daging itu disembelih dengan mengucapkan nama Allah, seperti itu. Oh ya, paham bu, katanya. Maka kegiatan itu berlangsung lama. Bertahun-tahun loh, sampai saya beranjak besar. Bahkan setiap Natalan, Masya Allah, kalau ibu saya ngaji di belakang, mereka mengecilkan TV-nya. Dan kalau keluarga mereka datang, saudara-saudara merayakan hari Natal, ibu saya tidak pernah mengencangkan bacaan Qur'annya. Bahkan mereka bilang, katanya, itu ada ibu baik di belakang, kita jangan terlalu ribut. Dan kami membiarkan. Hal itu untuk saya yang waktu itu masih kecil, pandangan yang luar biasa. Waktu semakin berjalan saya melihat ada sesuatu di antara dua agama ini, ada yang selalu ingin membentrokan. Bahkan teman-teman perlu tahu, ketika masa kontraknya habis, keluarga tersebut pindah akan mencari rumah yang baru, ibu saya menangis. Almarhumah ibu menangis. Allahu Akbar. Kehidupan beragama itu, ketika masing-masing menjalankan agamanya, indah. Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang wanita yang akan menjadi penghulu para wanita di surga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan anak daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berhubungan baik dengan orang-orang Yahudi. Ketika beliau bermuamalah, bekerja terhadap orang Yahudi juga, mendapatkan upah dari orang Yahudi, anak Nabi, untuk meminta benang, yang kemudian benang itu akan ditukar menjadi gandum. Hari ini sepertinya ada yang salah dalam setiap hati kita, memandang umat beragama, sehingga mudah untuk dibentur-benturkan. Kehidupan saya pribadi, bahkan satu rumah yang dibagi sekat dua dengan yang berbeda agama, dan kehidupan tersebut indah sampai mereka pindah. Bahkan kami besar bersama. Tapi kami tahu batasan-batasan mana yang menjadi batasan kami untuk toleransi terhadap ajaran agama yang lain. Bahkan keluarga Sitompul tidak pernah sekalipun mengajak kepada saya untuk datang ke gereja. Tapi anak-anaknya, Rio, Roni, ngantar saya ke masjid untuk belajar ngaji. Maka siapapun hari ini yang menyaksikan video ini, saya pribadi hanya menginginkan satu kehidupan yang damai, yang penuh dengan toleransi antar umat beragama, tidak mudah diadu dombakan.
Cukup lama kita dijajah oleh bangsa lain. Masa hari ini masih mau dijajah oleh bangsa sendiri dengan propaganda, provokasi, saling mengadu dombakan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman untuk saling bertoleransi antar umat beragama. Bagaimana setiap agama bisa menjalankan ibadahnya masing-masing tanpa mengganggu yang lainnya. Inilah Bhinneka Tunggal Ika. Inilah Indonesia, dan kita hidup di Indonesia. Dan kita hidup di Indonesia. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah terhadap diri saya dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.